Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Sedikit kita mengenal atau mengingatkan kembali jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama adalah mubtada dan yang kedua adalah apa? Khobar. Yang mana mubtada itu dibaca marfu dan khobar juga dibaca marfu. Nah, pada mubtada di pertemuan kita sebelumnya itu tidak dijelaskan apa itu mubtada secara lengkap. Kemudian di akhir kemarin sudah kita ingatkan bahwa yang namanya mubtada itu, teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai mubtada adalah isim marfu al-ari anil awamil. Bahasanya begitu, yaitu isim yang dibaca marfu dan juga terbebas dari segala hal yang bisa merubah posisi dan kedudukannya. Nah, salah satu yang bisa merubah mubtada, yang harusnya mubtada itu namanya, posisi dalam kalimatnya adalah mubtada dan tanda i'rabnya adalah marfu, itu bisa berubah apabila kemasukan awamil. Dan yang disebutkan oleh penulis dalam kitab An-Nahwul Wadih di situ ada dua awamil. Amil yang pertama adalah yang merubah mubtada menjadi apa? Isim. Kemudian khobarnya berubah namanya menjadi khobar isim. Nah, yang pertama adalah kana wa akhawatuha, kana dan juga apa? Dan yang lain-lain, teman-temannya begitu. Apabila ada kalimat berbentuk jumlah ismiyah kok dimasuki di depannya atau terdapat kana dan juga teman-temannya, maka akan mengalami perubahan. Yang pertama adalah perubahan nama. Ini yang paling penting. Yang awalnya namanya mubtada mengalami perubahan menjadi apa? Isim. Dan khobarnya tidak lagi disebut sebagai khobar mubtada, tapi disebut sebagai khobar isim. Seperti contoh, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buatkan contoh terlebih dahulu. Misal contohnya adalah al-masjidu kabirun. Al-masjidu mubtada, kabirun khobar. Kedua-duanya di sini dibaca marfu. Tanda marfu'nya mana? Tanda marfu'nya yaitu dibaca dengan dhammah. Apabila kalimat demikian itu dimasuki kana dan juga teman-temannya apa? Kana. Kemudian apa lagi? Soro. Kemudian laisa. Kemudian asbaha. Kemudian amsa. Kemudian adha. Dhalla. Kemudian bata. Apabila dimasuki salah satu dari kana dan juga teman-temannya, maka akan mengalami perubahan. Mubtadanya tidak disebut sebagai mubtada, tapi disebut sebagai apa? Isim. Dan khobarnya tidak disebut khobar mubtada, tapi disebut sebagai khobar isim.
dibaca marfu untuk isimnya dan khobar isimnya dibaca mansub. Maka kita coba terapkan. Kita masukkan kana, maka menjadi kanal masjidu kabiron. Kana fi'il apa? Kemarin disebutnya? Fi'il nakis atau fi'il nasih kita menyebutnya? Belum ya? Oke, fi'il nasih al masjidu disebut sebagai isim. Fi'il apa? Fi'il kana dibaca marfu. Kabiron khobar isim fi'il kana dibacanya apa? Mansub. Dibacanya dengan fathah. Oke, teman-teman, mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada contoh sebelum kita masuk. Coba dilihat pada contoh yang pertama, latihan yang pertama pada kana. Halaman berapa, teman-teman? Oke, sudah? Yang di situ disebutkan kana mahmudun syuja'an. Sudah? Ada? Oke, kita lihat. Teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca. Bayyin kulla ismin wa khabarin likana wa akhawatiha fil jumalil atiyati. Coba kita tentukan mana isim dan mana khobar dari kana dan juga semisalnya pada kalimat di bawah ini. Kita lihat terlebih dahulu. Coba teman-teman bisa lihat di situ. Contoh pertama ada kana mahmudun syuja'an. Fiilnya itu selalu berada di mana? Di depan. Berarti fiil kana wa akhwatuhanya di sini apa? Kana. Contoh kedua dulu. Asbahal hisanu ja'ian. Berarti fiilnya yang mana kata kerjanya? Asbaha. Saral awwalu akhiran. Mana fiilnya? Sara. Batal kalbu naiman. Yang mana? Bata. Oke, kita masuk pada contoh. Contoh di situ disebutkan kana mahmudun syuja'an. Ada yang bisa bantu menerjemahkan? Kana kita terjemahkan apa cocoknya? Dulu. Oke, kita terjemahkan lebih tepat menggunakan kata apa? Dulu. Lebih mudah. Oke. Kalau hanya sekedar adalah agak berat karena sifat tersebut sudah apa? Kemarin sudah kita bahas. Kalau ada kana berarti sifatnya masih ada atau enggak ada? Ya. Kapan kita gunakan kana dengan bentuk fi'il madin, maka saat itu kita sedang menceritakan sifat itu sudah apa? Sudah tidak ada. Misal kalau kita ngomong anak itu rajin. Oke. Terus kita tambah kata dulu, kana dalam bahasa Arab. Dulu anak itu rajin. Berarti pertanyaannya untuk teman-teman, sekarang kondisinya anak itu bagaimana? Oke. Jadi kapan dimasuki kana, maka sifat yang harusnya melekat malah ternyata apa? Ya, tidak ada. Oke, bisa dipahami? Seperti contoh di sini disebutkan, kana mahmudun syuja'an. Berarti kita bisa menerjemahkannya bagaimana? Dulu Mahmud itu pemberani. Berarti sekarang Mahmud itu penakut. Oke, kita lihat mana isim kananya? Mahmudun. Kita tahu dari mana tandanya dibaca marfu. Syuja'an sebagai khobar isim kana dibaca mansub. Aslinya adalah mahmudun syuja'un. Kemasukan kana maka menjadi kana mahmudun syuja'an. Yang kedua, asbahal hisanu ja'ian. Oke, kalau kita ketemu dengan asbaha, kita artikan apa? Ya, kemarin kita bahas apa?
Enggak. Bukan hanya tadi pagi. Oke. Ada yang masih ingat? Menjadi. Hanya dibatasi oleh waktu. Oke, kalau asbaha menjadi. Tapi dibatasi oleh waktu. Berarti perubahannya kapan? Di waktu pagi. Waktu sebelumnya belum. Seperti contoh. Asbahal hisanu jai'an. Artinya apa? Kuda itu menjadi lapar. Paginya kemarin sudah kita bahas. Pagi, sore, siang, malam. Perlu disebutkan nggak? Nah, hanya terkandung makna saja. Bahwa ketika kita menggunakan kata asbaha, berarti ada perubahan. Perubahannya kita ketahui pada waktu pagi. Seperti itu. Jadi kita menerjemahkannya, kanal hisanu jai'an. Kuda itu menjadi lapar. Berarti malam-malam kudanya apa? Kenyang. Sudah dikasih makan, pagi-pagi ternyata kudanya ngerengek, mengeluarkan suara terus menunjukkan kalau kuda tersebut itu sedang apa? Lapar. Maka kita ngomong asbahal hisanu jai'an. Sebelumnya kuda itu kenyang, tapi pagi-pagi kudanya jadi apa? Jadi lapar. Oke? Oke, sebelum kita masukkan asbaha, berarti kalimat awalnya adalah apa? Al-hisanu jai'un. Kemasukan asbaha maka menjadi asbahal hisanu jai'an. Sudah kelihatan belum? Ada perubahannya. Dari awalnya dhammah jai'un, al-hisanu mubtada, jai'un mubtada. Kemasukan kana dan teman-temannya maka berubah menjadi apa? Jai'an. Dan tetap harus sama bentuknya. Seperti mubtada harus berbentuk ma'rifah. Oke, contoh selanjutnya. Saral awwalu akhiran. Yang pertama menjadi yang terakhir. Berarti di situ juga ada perubahan. Apa perbedaan sara dengan asbaha? Ada yang tahu perbedaannya sara dengan asbaha? Sama-sama mengalami perubahan. Oke. Kalau asbaha, lihat, asbaha semuanya di sini diartikan menjadi. Oke. Secara garis besar diartikan menjadi. Kita terjemahkan menjadi. Bedanya mengandung makna. Kalau asbaha berarti perubahannya menjadi terbatas oleh waktu. Pagi. Amsa, sore. Adha, duha. Dhalla, siang. Bata, malam. Jadi kalau kita ngomong, misal contoh asbahal hisanu jai'an, berarti malamnya kudanya apa? Kenyang. Amsal hisanu jai'an. Kuda itu menjadi lapar sore hari. Berarti siangnya kudanya apa? Kenyang. Oke, bisa dipahami? Perubahannya terbatas oleh apa? Waktu. Berbeda dengan apa tadi? Sara juga menunjukkan perubahan. Tapi tidak terbatas oleh waktu. Oke, teman-teman, karena Allah SWT, kita mulai contoh. Saral awwalu akhiran. Yang pertama berubah menjadi yang terakhir. Yang pertama menjadi terakhir. Tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian yang keempat, coba dilihat. Batal kalbu naiman. Bata. Berarti di situ ada perubahan. Pertanyaannya, kalau bata berarti dibatasi oleh waktu apa? Malam. Berarti siangnya belum. Seperti contoh, batal kalbu naiman. Anjing itu tidur. Maksudnya anjing itu menjadi tidur, tapi cukup diterjemahkan anjing itu tidur. Berarti di sore hari anjing tersebut tidur atau enggak? Tidak, terjaga. Di malam harinya lah anjing tersebut apa? Tidur. Oke, teman-teman, kan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua.
Adkhil kana ala kulli jumlatin minal jumalil atiyati washkul atau di situ wa ashkil atau washkul, teman-teman? Washkul akhira kulli kalimatin fiha. Selanjutnya, masukkan kana dan juga teman-temannya yang tepat lah, apa saja boleh, nggak apa-apa di situ, pada setiap kalimat di bawah ini, dan berilah harokat akhir setiap kalimat tersebut sesuai dengan posisi atau kedudukannya. Contoh, al-harisu mustayqidun. Al-harisu penjaga, mustayqidun terbangun atau terjaga. Oke. Penjaga itu terbangun atau terjaga, maksudnya nggak tidur gitu. Mustayqid itu berarti dari apa? Dari tidur, kemudian apa? Bangun, terjaga. Jadi mustayqid itu dari tidur, kemudian apa? Bangun. Maksudnya bangun itu melek begini. Tidur, melek, nah itu namanya mustayqid. Penjaga itu terjaga. Kira-kira kita masukkan apa? Bata. Boleh nggak? Boleh. Batal harisu mustayqidon atau mustayqidon? Mustayqidon. Kita terjemahkan bagaimana? Penjaga itu menjadi terbangun. Oke. Selanjutnya, al-haudhu mumtaliun. Telaga itu penuh. Kita masukkan apa kira-kira? Sara boleh, kana boleh, tidak masalah, bebas. Contoh, kanal haudhu mumtalian. Boleh bantu terjemahkan kalau kanal haudhu mumtalian. Oh boleh baskom, al-haudhu telaga, baskom boleh. Nggak apa-apa, yang penting yang penting tujuannya sama. Iya. Kalau kana terjemahnya apa? Menjadi? Kurang. Dulu. Kanal haudhu mumtalian. Berarti artinya apa? Penuh. Berarti sekarang? Ya, oke. Itu kegunaan dari kana. Lanjut. Al-babu maftuhun. Silakan Pak Ardiansah. Pintu itu terbuka. Silakan tambahkan salah satu dari kana dan teman-temannya bebas. Laisa artinya bukan. Pakai kana boleh saja. Boleh bebas, yang penting artinya sesuai. Kanal babu maftuhan. Iya. Dulu pintu itu terbuka. Berarti? Sekarang tertutup. Oke, lanjut. Silakan, Pak. Al-amu harun. Tahun ini panas. Iya. Laisal amu harron. Iya. Tahun ini tidak Panas. Oke, tahun ini tidak panas. Lanjut. Apa-apa? Langsung. Nomor 5. Al-miftahu dha'i'un. Kunci itu hilang. Silakan ditambahkan salah satu dari ini. Kira-kira apa? Iya. Kalau kana berarti terjemahnya apa? Oke. Berarti sekarang kuncinya ada. Oke, sekarang masukkan kana. Bagaimana perubahannya? Miftah. Iya. Doi. Oke, doian. Betul. Lanjut, silakan. Al-khadimu naimun. Pembantu itu tidur. Tambahkan kana wa akhwatuha. Bebas, silakan. Bismillah. Ya. Karena Al-khadimu, ya.
Boleh terjemahkan. Dulu pembantu itu Tidur pembantu itu tidur. Berarti sekarang bangun. oke. Sekarang tidak tidur. Kita lanjut yang ketujuh. Silakan yang ketujuh. Hidayat apa itu? Al-hisanu. Al-hisanu. musrojun. Ya, musrojun. Apa artinya musrojun? Dikekang. Oh, ikat. Ya, bukan diikat ya. Diberikan tali kekang begitu. Yang biasanya dimasukkan ke sini. Dikasih tali kekang begitu. Ya, oke. Silakan. Asbah aja Ustaz ya. Boleh, bebas. Asbahal hisanu musrojan. Iya. Tadi pagi aja kudanya jadi dikasih tali Iya. Kapan dikasih berarti? pagi. Oke. Tadi malam belum dikasih apa? Tali. Pagi-pagi sudah ada tali kekangnya. Lanjut. Ad-dukhanu mutasa'idun. Ad-dukhanu berarti apa? Kabut itu atau asap itu naik. Mengepul. Mungkin ya begitu ya. Asap itu mengepul. Silahkan. Tambahkan apa kira-kira? Iya. Iya, muso'adan. Artinya asap itu naik, mengepul. Iya. Silakan. Apa Pak? Dicoba aja Pak. An-nilu munkhafidun. Iya, munkhafidun di situ ya. Iya, sungai Nil itu surut. Sungai Nil itu surut. Kira-kira kita tambahkan apa? Cocoknya Pak, silakan. Iya, karena berarti artinya apa tadi? Dulu. Berarti sekarang Nil kan surut. Berarti sekarang apa? Ya, kebalikannya surut. Pasang. Jadi kalau menggunakan kata kana fi'il madhi, berarti yang ada dalam pikiran kita saat itu adalah kebalikannya, karena sifatnya sudah tidak ada. Silahkan lanjut. Kana nilu mun khafi don, harus dirubah menjadi fathah. Itu aja perbedaannya. Oke. Jadi dulu sungai Nil itu surut. Berarti sekarang sudah mulai pasang. Oke, teman-teman, kalau Allah SWT, kita masuk materi baru, itu kana wa akhwatuha. Sekarang silakan buka materi baru, yaitu inna wa akhwatuha. Sekarang kita belajar inna wa akhwatuha. Sudah dibuka? Oh, inna wa akhwatuha belum. Nanti insya Allah anak gabungkan sekalian inna dan juga sisa materinya. Setelah itu kita murojaah. Masuk kembali, langsung masuk jilid 2-nya insya Allah. Cepat selesai insya Allah. Oke, teman-teman, sudah dibuka semua inna wa akhwatuha? Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita bahas inna wa akhwatuha. Ini konsepnya terbalik dengan kana wa akhwatuha. Mudah saja, tinggal dibalik. Kalau kana, isimnya dibaca marfu dengan dhammah tadi, kanal hisonu, kanan nilu. Kalau inna wa akhwatuha kebalikan. Jadi isimnya dibaca mansub, maka menjadi inna al hisona, innan nila. Seperti itu. Kita buatkan kaidahnya. Kaidahnya kebalikan. Kana wa akhawatuha itu kebalikan dari apa? Inna
wa akhawatuha. Jadi kalau kana wa akhawatuha begini, isimnya kata yang pertama setelah kana itu dibaca apa? Marfu, dan khobarnya itu dibaca mansub. Sementara inna kebalikannya, isimnya itu dibaca mansub, khobarnya dibaca marfu. Contoh begini, sama-sama kita menggunakan al-baitu. Al-baitu jadidun, rumah itu baru. Maka perubahannya kalau dengan kana, maka akan menjadi kanal baitu jadidan. Oke. Kalau inna kebalikannya, innal baita jadidun. Lihat teman-teman, kebalikannya. Yang pertama dibaca dhammah, yang pertama dibaca fathah. Yang kedua dibaca dengan fathah, yang keduanya dibaca dengan dhammah. Jadi kaidahnya terbalik dengan kana wa akhawatuha. Oke, kita masuk pada pembahasan contoh di situ. Sebelum kita masuk pada kaidah, kita lihat contoh terlebih dahulu. Al-jamalu saburun. Unta itu sabar. Meskipun sebenarnya hewan yang paling sabar hewan apa? Ada yang tahu nggak? Hewan yang paling sabar. Bukan paling lambat. Kalau paling lambat slot, ya kan? Ini bukan paling lambat, paling sabar. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu? Hah? Penyu. Kenapa sabar deh? Iya, itu antara sabar dan bego sih. Kalau para ulama itu mengatakan hewan yang paling sabar itu keledai. Keledai itu nggak pernah ditambat. Dan kalau keledai itu diletakkan di mana saja, dia tetap akan berdiri di tempatnya dan dia nggak akan apa? Nggak akan pergi. Begitu. Itu keledai. Meskipun dibiarkan di tempat panas begitu ya, kita berhenti, kemudian kita turun, keledainya di tempat yang panas, tetap keledai itu tetap akan di situ, tidak akan apa? Pergi. Itu hewan yang paling sabar begitu. Selanjutnya al-jamalu saburun. Unta itu sabar. Al-haramu qadimun. Al-haramu, piramida itu tua. Ya, meskipun haram itu juga bisa diartikan tua, sama-sama. Kan tua itu tua kan enggak? Atau tua itu legend mungkin bisa lah. Tapi yang dimasukkan di sini piramida itu tua. Oke, pada satu contoh kita masukkan. Innal jamala saburun. Sesungguhnya unta itu sabar. Al-haramu qadimun, menjadi innal harama qadimun. Kemudian contoh yang ketiga, teman-teman bisa lihat al-imtihanu qaribun. Ujian itu dekat. Menjadi alimtu annal imtihana qaribun. Teman-teman bisa lihat annal imtihana qaribun, yang awalnya al-imtihanu berubah menjadi al-imtihana. Begitu juga contoh yang selanjutnya az-zahratu nadhiratun. Bunga itu apa? Mekar. Iya. Yasurruni anna-zahrata nadhiratun. Menyenangkanku bahwa bunga itu mekar.
Oke, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan. Setelah itu kita bahas pada contoh. Inna wa akhawatuha. Apa saja teman-temannya inna? Inna, temannya apa lagi? Anna. Kemudian ka'anna. Kemudian lakinna. Kemudian laita, terakhir la'alla. Kita terjemahkan, inna dan anna artinya adalah apa? Sesungguhnya. Nanti kita bahas setelah ini perbedaannya. Ka'anna artinya apa? Seperti. Boleh juga seakan akan. Lakinna akan tetapi. Laita boleh seandainya. La'alla mudahan. Oke, teman-teman, bukan Allah SWT. Kita coba masuk pada contoh terlebih dahulu. Misal, teman-teman mendapati kata al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Rumah itu baru. Kira-kira kita bisa letakkan kata apa saja di depannya dari inna wa akhawatuha. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kira-kira kalau kita masukkan inna, cocok atau nggak cocok? Sesungguhnya rumah itu baru. Cocok nggak? Oke, cocok. Sepertinya, seperti seakan-akan. Ka'annal baita jadidun. Sepertinya seakan-akan rumah itu baru. Masih sesuai nggak? Cocok nggak? Oke. Lakinna, akan tetapi. Oke? Berarti harus ada kalimat di depannya. Titik, akan tetapi. Kan biasa kita seperti itu. Namanya lil istidrak. Bentuk apa? Penyangkalan. Penyangkalan itu begini. Teman-teman, menggunakan lakinna, akan tetapi adalah sesuatu yang kita sebutkan kok di awal positif. Setelahnya kok menggunakan lakinna, tujuannya adalah istidrak, kita menyangkal sesuatu positif yang di depan. Misal contoh begini. Kalau di depan kalimatnya positif, pasti setelah lakinna memiliki arti apa? Konotasi atau negatif. Begitu juga kebalikannya. Kalau disebutkan itu negatif, setelah lakinna pasti artinya positif. Contoh ini. Zaid itu ganteng. Tapi misal kira-kira antum dengar seperti itu. Zaid itu ganteng. Kira-kira ini sifat positif atau negatif? Terus anak kasih tapi. Zaid itu ganteng, tapi menurut antum kira-kira masih positif atau negatif? Oke, itu maksudnya yang disebut namanya istidrak. Kapan kita menyebutkan menggunakan positif, maka setelahnya maknanya adalah apa? Negatif. Anak itu ganteng, tapi misal anak itu malas, tapi pasti akan kebalikannya. Itu tujuan dari lakinna. Jadi ketika kita menggunakan lakinna harus ada kalimat di depannya. Akan tetapi rumah itu baru. Misal contoh, berarti ada kalimat di depannya tuh. Kira-kira kita kasih apa? Tapi rumah itu baru, misal. Rumah itu kotor, tapi rumah itu baru. Boleh nggak? Boleh. Yang penting maknanya positif ketemu dengan negatif. Kemudian laita, seandainya, merupakan harapan yang tidak mungkin tercapai. Seperti laital baita jadidun, seandainya rumah itu baru. Begitu juga contoh la'allal baita jadidun, mudah-mudahan rumah itu rumah baru. Oke. Teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk anna tidak boleh digunakan kecuali harus didahului
oleh kalimat sebelumnya. Jadi anna itu digunakan untuk sudah, untuk anna digunakan untuk kalimat yang berada atau didahului oleh kalimat sebelumnya atau didahului oleh huruf sebelumnya. Jadi selalu berada di tengah-tengah kalimat. Seperti contoh, saya tahu, saya mengerti, saya melihat, saya mendengar. Misal contoh, saya mendengar bahwa sesungguhnya rumah itu baru. Saya tahu bahwa sesungguhnya rumah itu baru. Saya mengerti bahwa sesungguhnya rumah itu baru. Jadi kalau ada kata sesungguhnya berada di tengah-tengah kalimat, maka kita menggunakan apa? Anna. Oke? Teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tamrinat. Iya, tamrinat pada latihan. Sudah? Bayin kulla ismin wa khabarin li inna wa akhawatiha fil ibaratil atiyati. Jelaskan setiap isim dan khobar dari inna dan macam-macamnya pada ungkapan-ungkapan di bawah ini. Oke, mana saja? Silahkan sebutkan. La'alla tufaha kathirun. La'alla artinya apa tadi? Semoga, mudah-mudahan. Mudah-mudahan apelnya banyak. Oke. Mana isimnya? Mana isim la'alla? At-tufaha itu sebagai isimnya. Dibaca mansub. Yang awalnya adalah at-tufahu kathirun. Apel itu banyak. Mudah-mudahan apel itu banyak. Maka menjadi la'alla tufaha kathirun. Lanjut. Innan nadhafata wajibatun. Sesungguhnya kebersihan itu wajib. Mana isimnya? An-nadhafata. Dan khobarnya wajibatun. Aslinya adalah an-nadhafatu wajibatun. Laital balida mujtahidun. Laita artinya apa tadi? Seandainya, yaitu harapan yang tidak mungkin terjadi atau tercapai. Apa artinya al-balida? Pandir. Apa bahasa pandir ya? Ya, bukan cuma sekedar bodoh. Al-balid itu. Bisa jadi. Kurang lebih begitu ya. Berarti kita bisa artikan seandainya orang pandir itu rajin. Ya meskipun sepertinya bisa atau nggak bisa? Bisa. Iya. Ya kalau cuma rajin doang ya, rajin gitu. Iya bisa harusnya kan. Ya sepertinya bisa. Laital balida mujtahidun. Al balida sebagai isimnya dibaca mansub, mujtahidun sebagai khobar dibaca marfu. Aslinya adalah al-balidu mujtahidun. Oke, lanjut. Yang keempat, wajadtu annal aqraba maitatun. Mitatun atau maitatun di situ? Mayitatun. Oke, mayitatun. Wajadtu annal aqraba mayitatun. Aku mendapati bahwa, jadi harus ada bahwanya. Sesungguhnya kalajengking itu mati. Aslinya adalah al-aqrabu maitatun. Kalajengking itu mati. Tapi karena kita menambahkan kalimat di depan kata sesungguhnya, seperti saya melihat,
bahwa sesungguhnya saya tahu, bahwa sesungguhnya saya mendengar, bahwa sesungguhnya, maka kata sesungguhnya tidak boleh dikasrohkan menggunakan inna, tapi menggunakan apa? Anna. Menjadi wajatu anna, tidak boleh wajatu inna, karena berada di tengah-tengah kalimat, jadi menggunakan anna. Oke. Aslinya adalah al-aqrabu mayyitatun. Lanjut, la'alla. Artinya apa la'alla tadi? Mudah-mudahan. Harapan yang mungkin bisa terjadi. La'alla tajira rabihun. Mudah-mudahan pedagang itu untung. Aslinya adalah at-tajiru rabihun. Karena kemasukan la'alla didahului oleh la'alla, maka dibaca dengan mansub. At-tajira. Terakhir, imtana'al mataru lakinnas sahaba kathirun. Seperti yang tadi kita sebutkan, lakinna itu adalah istidrak, menyangkal pernyataan yang berada di depan. Pasti akan kebalikannya. Kita lihat, imtana'al mataru lakinnas sahaba kathirun. Hujan tidak turun, tapi awan mendung. Bahasanya begitu. Hujan tidak turun, nggak hujan, maksudnya bahasa mudahnya itu imtana'al mataru, nggak hujan, begitu. Imtana itu masih menghalangi. Nggak hujan, tapi mendung. Kan pernah kita ini, ikhwah, jalan mau keluar kota, mendung banget, tapi ternyata nggak hujan juga. Jadi kita ngomong imtana'al mataru, nggak hujan, tapi cuacanya sudah sangat apa? Mendung banget, begitu. Aslinya adalah as-sahabu kathirun. Kemasukan lakinna maka menjadi as-sahaba. Tidak hujan, tapi cuacanya sangat apa? Mendung. Oke. Siapa yang azan? Ikhwah, muadzinnya mana? Sudah azan belum? Sudah masuk belum? Azan dulu. Latihan kedua bisa dilihat. Adkhil inna ala kulli jumlatin minal jumalil atiyati washkul akhira kulli kalimatin. Masukkan inna pada setiap kalimat di bawah ini dan berilah tanda harokat di setiap kata tersebut sesuai dengan kaidah inna. Silahkan dimulai. An-nujumu lami'atun. Artinya apa an-nujumu lami'atun? Ya, bintang-bintang itu bersinar, terang, boleh. Masukkan inna. Iya. Iya. Lanjut, silakan. Al-khida'u dayyikun. Iya. Al-khida'u Dayyikun. Iya. Apa itu? Al-khida'u, sandal itu atau sepatu itu sempit. Ya, sesungguhnya sandal itu sempit. Iya. Oh iya, teman-teman. Kita menggunakan inna pada kalimat berita. Orang Arab itu menyebutkan tujuan utamanya sebagai taukid, penegasan. Inna itu digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan suatu berita yang mana potensi dari pendengar tersebut ada penyangkalan atau ada keraguan, maka kita sisipkan apa? Inna sebagai bentuk penegasan, begitu. Misal kita tahu nih, kita ngobrol sama orang yang mana kalau kita ngomong, orang tersebut bisa jadi ragu dengan berita yang kita sampaikan. Agar supaya semakin meyakinkan, kita tambahkan kata apa? Inna. Kata inna. Kalau kita mungkin menggunakan kata, serius akhi, misal. Serius, anak kemarin lihat, bahasanya seperti itu. Ini namanya bentuk penegasan. Oke, lanjut, silakan. As-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Ya. La'alla sayyaratu sari'atun. La'alla sayyarata sari'atun. Nah. Lanjut, al-ba'udu kathirun. Belakangnya silakan.
Ya, harokatnya berubah jadi apa berarti? Iya, iya, kathirun. Ya, artinya apa sesungguhnya? Nyamuk itu banyak. Lanjut. Asyita'u muqbilun. Musim dingin itu datang. Ya, akan datang. Iya, musim dingin itu datang, begitu. Silakan masukkan inna. Harokatnya saja yang berubah. Ya, sesungguhnya musim dingin itu datang. Pak, yang belakang tadi belum, nggak kelihatan. Silakan, Pak, lanjut. Yang nomor berapa? 6. Al-ma'u kadirun. Iya. Iya, artinya apa? Air itu keruh. Iya, sesungguhnya air itu keruh. Lanjut, silahkan kita masukkan laita. Adkhil laita ala kulli jumlatin minal jumalil atiyati washkul akhira kullu kalimatin fiha. Sekarang kita masukkan laita. Laita adalah harapan yang tidak mungkin terjadi atau kemungkinannya kecil untuk terjadi. Lanjut, silahkan Pak. Ad-darahimu kathiratun. Iya, ini sama, ini benar, ini harapan yang susah ini buat tercapai seperti kita ini. Tapi sebagian orang enggak. Ad-darahimu kathiratun. Iya. Sebagian orang iya laita ya, karena sebagian orang enggak juga ya kan. Lanjut, antum silakan. Ke bawah atau ke samping? Sembarang, bebas, yang penting dibaca pokoknya. Asyari'u wasi'un. Iya. Jalan itu luas. Laita syari'a wasi'un. Iya. Artinya jalan yang luas, jalan itu luas. Oke. Lanjut. Al-battatu. Saminatun. Iya. Laita al-battatu saminatun. Iya. Sebenarnya tepat nggak pakai laita? Mungkin nggak kira-kira? Ini semuanya masih mungkin ya. Ya, lebih tepat harusnya la'al mungkin. Lanjut. Silakan, Pak. Dibaca saja, enggak apa-apa. Al-utlatu qaribatun. Liburan? Ya, liburan telah dekat. Ya, oke. Liburan sudah dekat. Ya, masukkan laita. Jadi apa harokatnya, berubahnya? Nah, kalau ada laita, harokatnya harus berubah. Yang awalnya al-utlatu jadi dibaca fathah. Itu aja bedanya. Al-utla ta qaribatun. Qaribatun. Hilang tulisannya. Nah, karena ada laita yang awalnya al-utlatu dibacanya apa? Al-utlata. Dibaca yang awalnya dhammah dibaca menjadi fathah. Laital utlata qaribatun. Oke. Qaribatun. Seandainya liburan itu dekat. Lanjut silakan Pak Nuzul. Al-bahru. Iya. Iya. Laut itu tenang. Iya, silakan masukkan laita. Iya, laital bahra, masya Allah, makharijul hurufnya pas. Lanjut.
Ya, lanjut. Al-bai'u aminun. Iya, artinya apa? Penjual itu jujur. Penjual itu jujur, silakan. Laital bai'a aminun. Laital bai'a aminun. Nah, begitu juga ketika kita masukkan la'alla dan juga yang lain-lain, maka mau tidak mau isimnya harus dibaca dengan fathah. Oke, teman-teman, boleh dibuka pada latihan kelima. Silakan coba dibuka latihan kelima karena yang keempat masih sama. Coba dibuka latihan yang kelima. Sudah? Oke, kita bahas. Teman-teman coba masukkan inna dan juga semisalnya dari kata-kata yang sudah kita sebutkan tadi di tengah-tengah kalimat ini. Kira-kira mana yang cocok? Oke, kita mulai. Yasurruni, menyenangkanku, menggembirakanku, titik-titik. Hasil itu baik. Al natijata hasanatun. Silakan. Kira-kira menurut antum apa? Bisa, enggak apa-apa sebenarnya. Boleh enggak? Boleh sebenarnya. Meskipun banyaknya menggunakan kata apa? Anna. Yasurruni annan natijata hasanatun. Mengembirakanku bahwa sesungguhnya hasilnya bagus. Oke. Abu Syafiq ini Pak Ardian, coba. Al waladu mu'addabun. Oh, anak itu beradab. Titik-titik. Tapi dia jelek, begitu. Tapi jelek, begitu. Ya bukan tapi lagi ya, artinya jelek gitu. Anak itu jelek. Titik-titik, anak jelek, begitu. Oke. Lakinna al ada lakinna, jadi harus dibaca apa? Oke, lakinnal walada qobihun. Lanjut. Al hawa'u syadidun, al jawu dafiun. Udara itu al hawa'u di situ terjemahannya apa berarti? Udara. Cuaca. Oke. Cuaca itu apa? Cuaca itu ekstrim. Oke. Cuaca itu ekstrim. Titik-titik. Ya, udaranya. Lakinna. Oke, lakinna boleh. Al hawa'u Syadidun. Lakinnal jawa dafi'un. Oke. Ishtaddal mataru titik-titik as-sari'u nadhifun. Silakan antum dulu coba gimana ini. Ishtaddal mataru, hujan lebat. Titik-titik jalanan bersih. Oke, hujan lebat, akan tetapi jalanan bersih. Oh ya, boleh sih, boleh kan. Bahasa itu begitu. Bahasa itu seperti hewan liar begitu. Seperti kerbau, seperti sapi. Sapi itu kalau nggak dicucuk di bagian hidungnya mau disembelih, bukan satu hal yang mudah kita mau apa? Jatuhkan. Tapi kalau sudah dicucuk hidungnya, ditarik ke kanan ke kiri, gampang nggak kira-kira? Coba kalau ada sapi cuma dikalungin di lehernya, mau ditarik belum tentu kita kuat. Kok bisa gampang ditarik? Karena dicucuk bagian. Seperti itulah bahasa. Kalau kita mengerti menggunakannya, ya seperti itulah. Bahasa itu liar. Tapi kalau kita tahu cara menggunakannya, maka bahasa itu akan jinak. Lanjut, titik-titik. Ya, ma'alim tu titik-titik al-miftahu dha'iun. Aku nggak tahu kunci itu hilang. Kira-kira apa yang tepat di situ? Iya, anna. Saya nggak tahu bahwa sesungguhnya kunci itu hilang. Oke. Alhamdulillah, ikhwan Allah SWT, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadal qadar.
wa nas'alullah ayyanfa'ana bima qara'na wa bima sami'na wa bima ta'allamna fi daraini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.